Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi filsafat modern yang membahas semiologi, faktor sejarah, tokoh kunci pemikiran, ciri khas, serta kontribusinya dalam perkembangan ilmu dan peradaban modern yang diampu oleh dosen Bapak Ibnu Ali M.Phil. Perkenalkan, nama saya Sherly Dwi Rahayu, NPM 202412200019 dari kelas TIB. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat modern. Filsafat modern berkembang pada abad ke-17, menjadikan akal dan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan, menggeser pemikiran dari teosentris ke antropetris. Kebenaran diuji secara rasionalisme dan ilmiah. Jadi, filsafat modern merupakan aliran pemikiran yang berkembang sekitar abad ke-17, yaitu pada masa ketika manusia mulai mengalami perubahan besar dalam cara memahami kebenaran dan pengetahuan. Pada periode ini, manusia tidak lagi sepenuhnya menerima kebenaran berdasarkan otoritas agama, tradisi, atau ajaran yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan mulai menggunakan akal dan pengalaman sebagai dasar utama dalam memperoleh pengetahuan. Perubahan ini menyebabkan terjadinya penggeseran cara pandang dari yang sebelumnya bersifat teosentris, yaitu Tuhan sebagai pusat segala kebenaran, menuju antropocentris, yaitu manusia sebagai subjek utama yang berpikir, menilai, dan menentukan kebenaran. Dengan demikian, kebenaran dalam filsafat modern harus diuji secara rasionalisme, logis, dan ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual. Dan yang kedua, di sini juga ada ciri khas filsafat modern. Ada beberapa macam, yaitu rasionalisme, akal sebagai sumber utama pengetahuan, dan empirisme, pengalaman indrawayu sebagai dasar pengetahuan. Individualisme, manusia berpikir secara mandiri, sikap kritis terhadap dogma dan tradisi, dan kepercayaan pada kemajuan ilmiah. Lebih jelasnya, dari pengertian ciri-ciri khas filsafat, yang pertama di sini kan ada rasionalisme, yaitu yang artinya pandangan yang menekankan bahwa akal manusia merupakan sumber utama filsafat yang memperoleh pengetahuan yang benar. Dan ciri yang kedua ada empirisme, yang artinya menyatakan bahwa pengalaman indrawi memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan manusia. Selain itu, filsafat modern juga menekankan individualisme, di mana setiap individu dianggap mampu berpikir dan menilai kebenaran secara mandiri. Sikap kritis terhadap dogma, tradisi, otoritas yang tidak rasional juga menjadi ciri utama. Filsafat modern mempercayai bahwa melalui penggunaan akal dan ilmu, pengetahuan manusia mencapai kemajuan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Yang ketiga, di sini juga ada faktor sejarah kemunculan. Ada 3 macam, yaitu yang pertama Renaissance, yang artinya kebangkitan ilmu dan seni klasik, menekankan humanisme. Dan yang kedua di sini ada reformasi gereja, yang artinya mengurangi kekuasaan absolut gereja, mendorong kebebasan berpikir. Yang ketiga di sini juga ada revolusi ilmiah, yang artinya metode ilmiah, observasi, dan eksperimen. Dan tokoh Copernicus, Galileo, Newton. Jadi, kemunculannya filsafat modern tidak terlepas dari berbagai peristiwa besar dalam sejarah peradaban manusia, khususnya di Eropa. Pertama adalah Renaissance, yaitu masa kebangkitan kembali ilmu pengetahuan, seni, dan pemikiran klasik
yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme. Yang kedua adalah reformasi gereja yang menyebabkan masyarakat mulai berani mempertanyakan kekuasaan absolusi gereja dan menafsirkan kebenaran secara lebih bebas. Dan yang ketiga adalah revolusi ilmiah yang ditandai dengan munculnya metode ilmiah berbasis observasi dan eksperimen. Tokoh-tokoh seperti Copernicus, Galileo, dan Isaac Newton berperan besar dalam mengubah cara manusia memahami alam semesta secara rasional dan ilmiah. Seluruh peristiwa ini menjadi landasan lahirnya filsafat modern. Yang keempat, di sini ada tokoh Rene Descartes yang dikenal sebagai bapak filsafat modern karena perannya yang sangat besar dalam meletakkan dasar pemikiran rasional. Ia berpendapat bahwa kepastian pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui akal manusia. Prinsip terkenalnya adalah cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada, yang menunjukkan bahwa keberadaan manusia dapat dipastikan melalui aktivitas berpikir. Descartes menggunakan metode keraguan sistematis, yaitu meragukan segala sesuatu hingga ditemukan kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Pemikiran ini menjadi dasar berkembangnya rasionalisme dan ilmu pengetahuan modern. Jadi, tokoh Rene Descartes yaitu dijulukin bapak filsafat modern. Prinsip cogito ergo sum yang artinya akal sebagai dasar kepastian, pengetahuan, dan metode keraguan sistematis. Yang kelima di sini ada tokoh John Locke, merupakan tokoh utama aliran empirisme dalam filsafat modern. Ia menolak pandangan bahwa manusia dilahirkan dengan ide-ide bawaan sejak lahir. Menurut Locke, pikiran manusia dapat pada awalnya seperti tabula rasa atau kertas kosong. Seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia diperoleh melalui pengalaman indrawi dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Pemikiran Locke sangat mempengaruhi dalam bidang pendidikan, politik, dan ilmu sosial, khususnya dalam menekankan pentingnya pengalaman dan pembelajaran. Jadi, kesimpulannya yaitu tokoh John Locke menolak ide bawaan sejak lahir. Manusia lahir sebagai tabula rasa. Pengetahuan berasal dari pengalaman berpengaruh pada pendidikan modern. Yang keenam di sini ada tokoh Immanuel Kant yang merupakan tokoh filsafat modern yang berusaha menggabungkan dua aliran besar, yaitu rasionalisme dan empirisme. Menurut Kant, pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman indrawi, tetapi juga diproses oleh struktur rasional yang ada dalam pikiran manusia. Dengan kata lain, manusia tidak sekedar menerima informasi secara pasif, melainkan aktif mengelola, menyusun, dan memahami pengalaman tersebut. Pemikiran Kant dikenal sebagai kritisisme dan memberikan kontribusi besar dalam perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan, dan etika. Ini ada pengertian dari kontribusi filsafat modern. Filsafat modern memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Melalui penerapan metode ilmiah dan penalaran rasional, lahirlah ilmu pengetahuan modern yang terus berkembang hingga saat ini. Selain itu, filsafat modern juga mendorong kebebasan berpikir, penghargaan terhadap hak individu, serta
berkembangnya sistem demokrasi. Dalam bidang pendidikan dan etika, filsafat modern menekankan pembentukan kemampuan berpikir rasional, kritis, dan tanggung jawab moral manusia. Jadi, kesimpulannya dari kontribusi filsafat modern, dasar pengembangan ilmu pengetahuan modern mendorong kebebasan berpikir, mendukung demokrasi dan hak individu, landasan pendidikan rasional dan etika modern. Sebagai kesimpulan, filsafat modern merupakan tonggak penting dalam sejarah pemikiran manusia. Filsafat ini menekankan penggunaan akal dan pengalaman sebagai dasar dalam memperoleh pengetahuan. Perubahan cara berpikir ini membawa dampak besar terhadap berkembangnya sains, teknologi, pendidikan, dan kehidupan sosial manusia. Nilai-nilai rasionalitas, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab moral menjadi warisan penting dari filsafat modern. Yang menekankan akal dan pengalaman, mengubah cara manusia memperoleh pengetahuan menjadi dasar sains, teknologi, dan berpikir modern. Demikian pemaparan materi mengenai filsafat modern yang dapat saya sampaikan. Melalui pemahaman filsafat modern, diharapkan kita dapat mengembangkan cara berpikir yang lebih kritis, rasional, dan ilmiah dalam menghadapi tantangan zaman modern. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Dosen Ibnu Ali M.Phil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.